Ya, tolak politisasi guru ini adalah yang diserukan terutama dalam rangka peringatan Hari Guru yang selalu diperingati setiap tanggal 25 November. Mengapa sebenarnya kita harus memberikan perhatian lebih terhadap para guru? Jelas karena para guru ini adalah mereka-mereka yang mendidik generasi penerus, generasi masa depan, mereka yang memberi inspirasi. Dan ini pun diakui dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana guru dinilai menjadi elemen yang begitu penting dalam pendidikan untuk membentuk generasi masa depan. Nah, kita lihat bagaimana kondisi atau jumlah guru di Indonesia pada tahun 2018 dan 2019. Ini adalah semester ganjil. Kalau kita lihat pembagiannya dari TK, SD, SMP, kemudian juga SMA, SMK, dan SLB. Ini adalah jumlah guru yang ada di Indonesia dengan total hingga saat ini adalah 3.254.353 atau totalnya adalah lebih dari 3 juta. Lalu bagaimana sebenarnya rasio antara siswa ini per guru? Nah, kita lihat pembagiannya di sejumlah wilayah, kemudian juga per jenjang. Kalau kita lihat dari SD, rasionya adalah 1:28, kemudian SMP 1:22. Nah, ini jauh dibandingkan dengan rata-rata yang seharusnya rata-rata nasional. Di daerah-daerah ini adalah di mana jumlah gurunya ini sangat jauh dibandingkan dengan proporsi yang seharusnya dibandingkan dengan jumlah siswa. Dan ini juga sebenarnya mempengaruhi bagaimana juga kualitas pengajaran dan lain sebagainya. Belum lagi jika kita bicara mengenai kualitas guru. Nah, kita lihat jumlah guru yang bersertifikasi di tahun 2015 ada lebih dari 1,6 juta guru, sementara di tahun 2017 ada lebih dari 1,7 juta guru. Nah, kalau kita lihat dari total lebih dari 3 juta guru, pemirsa, ada 25% yang masih belum mempunyai syarat kualifikasi akademik dan juga 52% masih belum punya sertifikat profesi. Nah, ini juga kemudian menjadi masalah ketika ada standar kompetensi yang harus dimiliki oleh para guru. Ada 4 standar kompetensi yang harus dimiliki guru, mulai dari pedagogik, kepribadian, sosial, dan juga profesional. Nah, pemerintah berupaya untuk memperhatikan kesejahteraan guru dengan juga mengeluarkan PP sejumlah peraturan. Yang pertama adalah PP nomor 19 tahun 2017 tentang guru dan juga Permendikbud nomor 15 tahun 2018 yang mengatur tentang pemenuhan beban kerja guru dengan sasaran tunjangan profesi guru non-PNS sebanyak 210.269 dan juga tunjangan khusus guru non-PNS sebanyak 23.751 orang. Namun untuk memberikan gambaran lebih jauh, pemirsa, bahwa ada data dari UNESCO dalam Global Education Monitoring atau GEM Report 2016 yang menyatakan bahwa kualitas guru Indonesia menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang. Artinya harus banyak yang lebih diimprove. Karena kalau salah satu yang menjadi indikator adalah hasil uji kompetensi guru atau UKG di tahun 2015, di mana rata-rata nasional ini nilainya adalah 44,5. Ini jauh di bawah nilai standar yaitu 55. Ada berbagai analisis mengapa sebenarnya kualitas guru ini masih jauh dari yang diharapkan. Ada 4 faktor yang dinilai menjadi penyebab umum, misalnya adalah ketidaksesuaian disiplin ilmu dengan bidang ajar, kemudian juga kualifikasi guru yang belum setara sarjana, ada juga masalah program peningkatan keprofesian berkelanjutan atau PKB guru yang rendah, dan juga rekrutmen guru yang dinilai tidak efektif. Nah, tapi saya akan membahas mengenai topik kualitas guru dan juga terutama seruan untuk menolak politisasi guru bersama dengan narasumber yang akan bergabung bersama saya pagi ini, yaitu Ketua Umum PGRI Ibu Unifa Rashidi. Selamat pagi Bu Uni, silakan bergabung bersama saya. Selamat pagi. Di sini selamat pagi, selamat datang di Metro TV. Terima kasih sudah hadir. Ya Ibu, kita akan bergabung juga dengan Mendikbud Pak Muhadjir Effendi yang bergabung dari kediaman. Selamat pagi Pak Muhadjir. Selamat pagi Vina. Baik, Pak Muhadjir, saya sedang bersama dengan Ibu Uni. Bu Uni, saya ingin bertanya dulu ke Pak Muhadjir. Pak Muhadjir, ada seruan untuk stop politisasi guru begitu dan lebih fokus pada mengembangkan kemampuan guru, mengembangkan kualitas dan kesejahteraan guru. Apa komentar Anda dan apa terobosan yang dilakukan terutama dalam hal peringatan Hari Guru tahun ini? Guru memang harus dalam posisi imparsial, tidak boleh ada keberpihakan, karena itu tidak boleh ada politisasi guru, bahwa dia punya hak pilih, ya sebagai warga negara, tetapi itu hanya berlaku ketika mereka berada di bilik pemilihan saja. Setelah itu atau sebelum itu mereka harus lebih mengedepankan profesionalismenya sebagai seorang guru.
Pak Muhadjir, apakah Anda memiliki data atau kemudian laporan dari lapangan begitu ya, dari berbagai sekolah yang ada? Apakah unsur-unsur politik ini betul-betul masuk atau ini hanya menjadi sifatnya antisipasi saja atau realnya sudah terjadi di lapangan, Pak? Masalah politik ini masuk ke dalam lingkungan sekolah? Kalau tanda-tanda bahwa itu dilakukan secara sengaja, sistemik, dan masif memang tidak ada. Kalau ada itu sifatnya kasuistis, ada beberapa guru yang mungkin belum terlalu memahami tentang kedudukan dia sebagai guru yang tidak boleh harus menggunakan prinsip imparsial sehingga kebablasan, dan itu kita pantau terus dan kasusnya tidak banyak dan terus pasti segera kita adakan penyelesaian yang sesuai dengan kasus yang terjadi. Ya, Pak Muhadjir, salah satu isu yang selalu hangat diperbincangkan yaitu mengenai kesejahteraan guru. Ini juga salah satu yang disuarakan oleh calon presiden dan calon wakil presiden begitu ya, mengenai bagaimana kesejahteraan ini untuk ditingkatkan, bahkan katanya menjanjikan gaji guru ini naik 20 juta per bulan. Nah, komentar Anda seperti apa? Ini apakah memungkinkan untuk sampai dinaikkan seperti itu? Sekarang saja dari APBN untuk pendidikan itu untuk guru mulai dari tunjangan, gaji, dan seterusnya itu sudah hampir di atas 70% dari total anggaran pendidikan. Jadi kalau menjadi 20 juta itu ya boleh-boleh saja, tetapi kurang masuk di akal gitu. Apalagi mungkin juga belum dipahami bahwa sebetulnya tunjangan dan gaji guru itu beragam, mulai dari guru yang kemudian bersertifikat dan belum bersertifikat, dan yang lebih parah lagi adalah masih ada guru honorer yang hanya mendapatkan tunjangan dari bantuan operasional sekolah. Jadi sebetulnya persoalan pendapatan guru ini bukan besar kecilnya, tetapi bagaimana segera mereka mendapatkan yang layak, kemudian merata, ada rasa keadilan di antara guru itu sendiri, dan itulah yang sekarang menjadi concern dari pemerintah sekarang. Baik, Pak Muhadjir, saya ingin ke Bu Uni. Bu Uni, seruan dari para guru yaitu stop politisasi guru. Apa sebenarnya yang dirasakan para guru ini? Apakah melihat bahwa isu mengenai guru ini selalu dipolitisir jelang misalnya pilkada, pemilu, dan lain sebagainya? Ya, itu isu yang berulang. Saya kira kita semua semakin cerdas, dan PGRI mengawal sebagai kekuatan moral intelektual. Kami itu jelas bahwa kami adalah non-partisan, independen. Jadi seperti dikatakan oleh Pak Menteri, bahwa semakin ke sini semakin guru itu memahami bahwa kita itu tidak boleh mengikuti politik praktis, dan saya kira yang seperti dikatakan juga oleh Pak Menteri, ada itu sifatnya kasuistik. Jadi kami selalu menyerukan bahwa guru adalah sebagai kekuatan moral intelektual, kita tidak masuk di dalam arena, dan itu bukan juga keahlian kita. Keahlian kita adalah mengawal pendidikan ini sebaik-baiknya. Oke, lalu tapi kemudian ada isu soal guru juga yang digulirkan mengenai janji-janji dan wacana yang digulirkan. Apakah ini realistis atau tidak, atau bagaimana para guru ini memandangnya begitu mengenai misalnya gaji 20 juta per bulan tadi dan juga soal impor guru. Tapi kita tahan dulu, Ibu Uni, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Pagi Prime Time akan segera kembali. Kembali di Metro Pagi Prime Time, sebelum jeda saya bertanya ke Bu Uni mengenai janji dan wacana yang digulirkan oleh pasangan Capres-Cawapres mengenai misalnya impor guru dan juga gaji 20 juta per bulan. Komentar para guru itu seperti apa, Bu? Iya. Itu terus terang aja kalau soal impor guru itu sangat nggak bisa diterima secara akal, karena guru tadi yang disampaikan oleh Metro TV itu 3.200.000 sekian, itu adalah 52%-nya adalah guru honorer. Jadi belum lagi yang fresh graduate. Jadi Indonesia itu punya kekayaan calon yang luar biasa. Persoalannya adalah pada rekrutmen. Guru kalau sampai ada impor guru, sementara guru honorer ataupun yang fresh graduate yang begitu panjang mengantri, itu merasa sangat dilukai. Kedua juga kita harus melihat bahwa impor gitu punya masalah baik secara ideologi, ya, kesatuan persatuan, kebudayaan, maupun pada penyiapan jangka panjang. Kita nggak percaya diri kepada apa yang kita punya. Yang harus diperhatikan adalah
bagaimana selama 10 tahun tidak ada rekrutmen guru itu, direkrut secara sistematis.